Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam catatan Dansis, sebuah catatan sederhana yang kita bisa renungkan dengan baik bila mana kita boleh mendapatkan berkat daripada catatan ini. Saya akan masih tetap membahas dari buku Ayub. Ini cukup menarik, khususnya di Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membahas di dalam Ayub 2 ayat 9, di mana istri Ayub berbicara negatif. Bagaimana ia mengalami satu kepahitan, ketidaksanggupan menerima keadaan. Bagaimana ia merasa ketidakadilan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga istri Ayub seakan-akan menyarankan untuk mengutuki Tuhan dan menyarankan untuk mati saja. Tetapi respon daripada Ayub ini juga merupakan satu hal yang mengagetkan bagi kita semuanya. Sekalipun tidak mengatakan, Ayub tidak mengatakan kepada istrinya bahwa kamu jahat, tidak juga di sana. Tetapi ada juga kata-kata yang cukup perlu untuk kita renungkan di sana. Mari kita akan baca dulu ayatnya. Karena pada kesempatan ini saya memberikan satu tema kecil, penerimaan lengkap. Apa maksudnya? Kita baca di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara sekalian, mereka sudah berumah tangga cukup lama. Tidak sebutkan berapa usia rumah tangga mereka, berapa tahun. Apakah 10 tahun, apakah 20 tahun, atau 30 tahun dalam pernikahan mereka. Mereka sudah mengenal satu sama lain. Dan kadang-kadang, nah ini dia. Kadang-kadang karena kita sudah merasa mengenal satu sama lain, kita berbicara asal saja. Kalau orang Jawa bilang itu asal jeplak. Ya, asal ngomong, begitu kan. Kenapa? Karena ya sudah saling berbicara dan saling mengenal satu dengan yang lain. Istri Ayub mengenal Ayub sebagaimana mestinya atau biasanya hari demi hari. Ayub juga mengenal istrinya sebagaimana biasanya. Tetapi kadang-kadang kata-kata yang dikeluarkan itu tanpa kita sadari akan menjadi satu hal yang menyakitkan bagi pasangan. Dan seakan-akan kok ini ya? Pasanganku ya, kok begitu ya? Ya begitu ya. Dan yang sering terjadi adalah suami sering mengatakan hal-hal yang di luar dugaan. Nah, bagi istri itu menjadi beban. Walaupun kemarin kita melihat di Ayub 2 ayat 9, istri Ayub yang di luar dugaan mengatakan hal yang sedikit negatif di sana. Dan Ayub, ini bukan pembalasan, tetapi ini bahasa mereka yang mereka gunakan karena mereka sudah mengenal seperti biasanya. Dalam bahasa yang umum dikatakan, sampean seperti wong edan. Apa artinya? Ya, seperti orang gila saja mengeluarkan pandangan itu. Mari kita sepakat dulu dalam hal ini, bahwa sekalipun kita sudah mengenal pasangan kita, kalau saya ngomong begini nanti pasangan saya tidak marah, atau pasangan ngomong begini saya tidak marah, tetapi kita harus tetap menjaga kata-kata. Ya, dalam rumah tangga kita tahu pasangan kita tahu tentang kita, tetapi kita tetap harus menjaga akan kata-kata kita. Memang Ayub tidak mengatakan kepada istrinya, kamu jahat, kamu bodoh, enggak. Hanya seperti orang gila dikatakan di sana. Tetapi itu cukup membuat istri terpukul, pasangan terpukul tentunya. Walaupun istri juga tahu, gak mungkin lah Ayub seperti itu, atau apakah itu dari dasar hati yang paling dalam atau tidak. Mereka saling mengenal. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah sebagai pasangan suami istri, khususnya dalam rumah tangga, maka terima dia sepenuhnya. Jangan hanya karena sekali ngomong yang negatif atau sekali ngomong yang salah, lalu kita seakan-akan tidak menerima pasangan kita, seakan-akan kita protes, bahkan seakan-akan kita lari dari kenyataan tersebut. Tidak. Terus kalian, sebagai pasangan,
yang sudah Anda pilih, Anda akan disanggupkan untuk menerima apa adanya. Ya, ingat bahwa itu adalah pilihan Anda dan Tuhan ciptakan pasangan Anda untuk Anda. Maka jangan kemudian kita langsung protes, komplain, meninggalkan dia. Tidak, saudara. Itu bagian daripada ujian di dalam rumah tangga. Dia mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Untuk membuat rumah tangga kita semakin kokoh. Jangan kemudian menuntut dalam kehidupan rumah tangga ini semuanya akan murni, semuanya akan mulus, semuanya akan indah. Tidak. Nyatanya apa? Ayub yang di Alkitab dikatakan seorang yang saleh, seorang yang jujur, dia pun juga mempunyai kata-kata yang mungkin dalam tanda petik menyakitkan bagi istri Ayub. Masa istrinya sendiri dikatakan seperti orang gila? Ya kan? Sama seperti kemarin istrinya mengatakan, kutukin saja Allahmu dan mati saja, bunuh dirilah. Seakan-akan seperti itu. Saudara sekalian, pernikahan adalah untuk jangka panjang. Dan mereka menikah bukan 1, 2, 3 tahun. Mereka menikah telah lama. Dan mereka tahu satu sama lain. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa karena ini adalah sesuatu untuk jangka panjang, terima apa adanya. Mungkin ada sekali atau 2 kali kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang negatif. Ya, itu bagian daripada sikap yang memang kadang tidak terkontrol dari alamiah manusia. Itu bagian daripada ujian. Apakah kita ini benar-benar cinta sejati kepada pasangan, mengerti akan pasangan kita, menerima akan pasangan kita seutuhnya, atau hanya sesuatu yang rapuh. Kalau hanya suami mengatakan sesuatu yang salah, istri mengatakan sesuatu yang salah sekali atau 2 kali, atau mungkin sering berkali-kali, kemudian kita berusaha untuk lari dari kenyataan, itu menandakan ada sesuatu yang rapuh di dalam rumah tangga kita. Disengaja atau tidak disengaja, itu terjadi, dan mereka siap menerima apa adanya. Makanya Ayub mengajak kepada istrinya, masa kita nggak mau menerima yang baik? Atau sebaliknya, masa kita tidak mau menerima yang buruk, kita hanya mau menerima yang baik? Kita harus siap dengan segala sesuatu. Dalam rumah tangga pasti ada yang namanya ujian. Dan kadang-kadang ketika cawan ujian ini makin memanas, itulah akan menunjukkan seberapa kuat rumah tangga kita. Kalau menjadi seorang teman atau sahabat, seberapa kuat persahabatan kita. Apakah saya hanya sahabat yang palsu, ataukah sahabat yang sejati? Nanti kita akan melihat di catatan-catatan berikutnya. Karena pasal ini sungguh sangat luar biasa. Intinya adalah jangan keluar. Pahami tentang pasangan itu. Mengertilah bahwa dia adalah pasanganmu. Terimalah apa adanya. Baik pada saat berkata-kata manis, baik pada saat berkata-kata mungkin menyakitkan. Karena apa? Karena sebuah pasangan, apalagi suami istri, itu adalah pilihan kita. Tuhan telah ciptakan untuk hidup kita, bukan untuk 1, 2, 3 tahun, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Alkitab katakan sampai maut memisahkan kita. Biarlah tips yang sederhana ini boleh menjadi bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar memahami akan pasangan kami. Kami belajar untuk mengerti, bahkan kami menerima akan pasangan kami. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik. Baik dalam kata-kata yang manis, maupun dalam kata-kata yang kurang tepat. Namun demikian, ubahlah kami untuk tetap menjadi pasangan yang baik. Pribadi yang punya kata-kata yang baik. Dan semuanya itu untuk menjaga akan keharmonisan dalam rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kiranya saudara terberkati melalui catatan sederhana dan pagi ini. Tuhan